Tentang gerak pada tumbuhan. Ternyata tumbuhan juga bergerak sama seperti manusia dan hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari video pembelajaran kali ini dengan semangat. Tujuan gerak pada tumbuhan itu yang pertama adalah mencari sumber cahaya dan air untuk berfotosintesis guna mempertahankan hidup. Yang kedua, menanggapi rangsang. Dan yang ketiga, untuk tumbuh dan berkembang. Untuk mengenal macam gerak pada tumbuhan, nah itu dapat dikelompokkan ya. Yang pertama berdasarkan sumber rangsangannya. Itu dibedakan menjadi 3. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan akibat sumber rangsang dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, bertambah panjangnya ujung akar dan batang akibat pembelahan sel-sel meristem pada tumbuhan. Yang kedua adalah gerak esionom. Gerak esionom itu sumber rangsangnya dari luar tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak tumbuhan mendekati sumber cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Dan yang ketiga adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis disebabkan oleh perbedaan kadar air di dalam sel tumbuhan. Contoh, gerakan membukanya kulit kacang dan buah polong-polongan yang sudah matang. Nah, yang akan lebih banyak kita pelajari kali ini adalah tentang gerak esionom, karena sumber rangsang terbanyak pada tumbuhan itu berasal dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme, arah gerak tumbuhannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang kedua adalah gerak nasti, di mana arah gerak tumbuhannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dan yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis itu gerak berpindah tempat seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan dan arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Mari kita bahas satu persatu gerak esionom berikut ini. Gerak tropisme. Gerak tropisme dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah geraknya. Yang pertama adalah gerak tropisme positif, di mana gerak tumbuhannya mendekati sumber rangsangan. Contoh, gerak pertumbuhan batang yang menuju pusat bumi akibat gaya gravitasi. Gerak tropisme negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi sumber rangsang. Contoh, gerak pertumbuhan batang tanaman yang menjauhi pusat bumi atau gaya gravitasi. Sekarang kita mempelajari tentang gerak tropisme berdasarkan jenis rangsangannya. Fototropisme, di mana sumber rangsangannya berupa cahaya. Contohnya, ujung batang tumbuh mendekati cahaya. Geotropisme. Geotropisme sumber rangsangannya berupa gaya gravitasi. Contoh, akar tumbuh menuju pusat bumi. Hidrotropisme, sumber rangsangnya berupa air. Contoh, akar tumbuh mendekati sumber air.
Tigmotropisme itu sumber rangsangnya berupa sentuhan. Contoh, melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya. Dan yang terakhir ini adalah kemotropisme. Nah, ini sumber rangsangnya berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak bulu serbuk sari menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula. Nah, itu adalah gerak tropisme. Sekarang kita akan pelajari tentang gerak nasti. Nah, gerak nasti berdasarkan jenis rangsangannya ada fotonasti. Sumber rangsangnya berupa cahaya. Nah, contoh dari fotonasti adalah mekarnya bunga Mirabilis jalava atau terkenal dengan bunga pukul 4 sore yang terkena cahaya sore hari. Kemudian di sini ada seismonasti. Rangsangnya berupa sentuhan. Nah, kalian bisa mencoba pada tumbuhan putri malu. Ya, pada saat kita memegang atau menyentuh tumbuhan putri malu, maka putri malu itu daunnya akan menutup karena tersentuh. Nah, satu lagi di sini contoh dari gerak nasti adalah termonasti, di mana sumber rangsangnya itu berupa suhu. Nah, termonasti itu terjadi pada bunga tulip yang mekar pada musim semi karena pengaruh dari suhu pada musim semi tersebut. Nah, untuk pembahasan yang terakhir pada gerak tumbuhan ini kita mempelajari tentang gerak taksis ya. Nah, di sini macam-macam gerak taksis. Satu contohnya adalah fototaksis, di mana sumber rangsangnya berupa cahaya. Contoh, gerak alga atau Euglena viridis yang mendekati cahaya. Kemudian kemotaksis, sumber rangsangnya berupa kimia. Contoh, pergerakan spermatozoid menuju sel telur yang berada pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula. Nah, bagaimana anak-anak? Itu adalah pembelajaran video kali ini tentang gerak tumbuhan. Nah, selanjutnya kalian tinggal mengevaluasi tentang materi-materi yang kita berikan pada video pembelajaran kali ini. Nah, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, serta taati protokol kesehatan. Terima kasih.